Sudah kembali. Halonya lembut banget. Lembut kali. Assalamualaikum guys. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang, seperti janji kita bang. Apa? Yang tadi nostalgia nih bang. Kita terus ini bang. Nostalgia lagi nih. Nostalgia. Wah, nostalgia Sedikit SMA lah. kita. Wis, itu mah. Gue juga mau reuni bang SMA. Wis. Siapa lu gitu. Aduh guys, jangan lupa ya, jaga prokes dan juga sehat selalu dan lupa bahagia. Tetap terapkan 6M. Kali ini kita bicara perseteruan antara Valentino Rossi. Ya, the next rival is Sete Gibernau. Sete Gibernau, lengkapnya Sete Gibernau Bulto, yang dia salah satu pemilik yaitu motor Spanyol Bulto Taco. Itu ya, tapi sekarang apa ya? Agak redup ya? Agak redup, betul. Nggak terlalu nggak se masif dulu di saat masih era 2 tak ya. kenceng Iya. gitu. Betul. Nah bang, itu kan tadi kita sebelumnya bicara tentang awal mula rivalitas Biaggi dengan Rossi. Valentino Rossi. Sekarang awal mula rivalitas antara ya Biaggi Sete Gibernau dengan Valentino Rossi. Valentino Rossi. Ya sebenarnya kejadian rivalitas ini berdasarkan hasil musim 2004 dan 2003 dan 2004. Oke. Di mana Sete Gibernau menempati posisi peringkat kedua klasemen MotoGP. Artinya ya ini dikaitkan oleh banyak pihak bahwa kedepannya rival Valentino Rossi adalah Sete Gibernau. Bukan lagi Max Biaggi. Bukan Max Biaggi, karena secara performa dan juga adaptasi motor di saat itu, meskipun Sete Gibernau tampil di tim satelit yaitu Gresini Racing Ya, menggunakan bersama Honda, bukan pada saat itu Honda belum istilahnya membagikan ada motor pabrikan dan motor satelit. Ini pure Gresini Racing itu kedekatan dengan Honda, jadi dia menyewa motor RC211V saat itu. Dan sebenarnya karena salah satu pengembangnya ternyata baru diketahui adalah feedback dari Sete Gibernau. Itu sebabnya Sete Gibernau mampu tampil cukup baik setelah Rossi hengkang ke Yamaha. Penggantinya adalah Sete Gibernau. Nah disitulah mulai disebut-sebut wah rival, meskipun pada saat itu tidak sampai terjadi yang istilahnya tidak saling tanya, ya tidak respect antara ini. Nah sebenarnya awal muasal kejadiannya itu adalah di 2004 di MotoGP Qatar. Waktu itu Qatar belum malam hari, masih ini agak di pertengahan siang. Saat itu dituduh bahwa tim Valentino Rossi itu melakukan tindakan tidak sportif. Karena kita tahu bahwa Qatar itu kan di tengah gurun, ada angin, terus membuat bagian aspal itu kena debu, kena pasir. Nah, tim-tim yang dari Valentino Rossi ini coba melakukan upaya untuk membersihkan grid ini dengan berbagai macam cara. Entah itu pakai skuter, entah itu pakai apa, sampai akhirnya saat itu tim Gres ini melakukan protes ke pihak steward bahwa ini nggak bener nih, Rossi membersihkan aspal nih biar startnya bagus. Sampai akhirnya protes itu dipenuhi oleh si steward dan menghukum Valentino Rossi start dan dia di belakang. Nah ini Rossi sampai bilang, itu sih bisa-bisanya Sete Gibernau. Akhirnya ya mulai tuh dikait-kaitkan, namanya media dengan kondisi ada barang panas nih digoreng lah. Dan yang puncaknya adalah di MotoGP Jerez 2005. Ini duel memang perebutan antara Rossi dan Sete Gibernau, yang duel dari awal saring ini hingga sampai di track terakhir itu Rossi masuk buat keluar Sete Gibernau. Padahal kalau kita melihat ya Sete Gibernau itu memberikan ruang untuk Valentino Rossi menyalip. Disitulah akhirnya Sete Gibernau kesel dan sempat itu salaman pun agak sedikit dengan tampang bermuram durja, kesel banget. Sampai akhirnya ya Rossi bilang ya itulah balapan, dan sampai saat itu Sete Gibernau pun merasa bahwa dia ya akibat insiden itu kesempatan dia untuk bisa saat itu memang kesempatannya dia berdua dengan Rossi untuk bisa bersaing, tapi karena dia keluar kemudian di beberapa ronde dia mengalami masalah, akhirnya dia hanya finish di
luar 3 besar klasemen. Jadi praktis kemudian 2006 dia tidak tampil bersama MotoGP lagi, sempat gabung pun dengan Ducati tapi tidak sukses. Jadi ya rivalitas Rossi dan Sete Gibernau itu hanya berlangsung 3 musim, 2003, 2004 dan 2005. Jadi ini nggak seperti ya rivalitasnya Max Biaggi lebih alot, sampai ada duel ini. Wah, ini kan cuman istilahnya ya kekesalan doang gitu. Artinya Gibernau merasa dibuang ke luar lintasan, terus Rossi menang, tapi tidak ada tindakan dari Stewart. Hanya ya istilahnya dipendam sendiri lah, tidak sampai berkoar-koar. Ya layaknya Max Biaggi yang sampai ketahuan istilahnya mengintimidasi Valentino Rossi. Kalau mau nyebut nama Max Biaggi, Valentino Rossi harus kumur-kumur dulu biar mulutnya wangi gitu-gitu. Ini nggak ada. Kalau kayak gitu cenderung artinya kesel karena sebenarnya manuver yang dilakukan Valentino Rossi ini bukan manuver yang sportif di saat balapan. Sampai akhirnya manuver itu kembali dicoba oleh Marc Marquez dengan Jorge Lorenzo. Iya. Karena ya Marc Marquez mengakui Bang, hal itu berdasarkan apa yang dilakukan oleh Valentino Rossi terhadap Sete Gibernau di 2005. Jangan salah, kan Marc Marquez juga sebetulnya idolanya kan Valentino Rossi. Cuma karena ada itu. Cuma gara-gara ya itu. Iya. Ada duri di antara mereka. Betul. Ada duri. Iya. Jadi akhirnya nggak apa ya, maksudnya nggak serta-merta langsung mengakui bahwa gua idola ke Valentino Rossi. Padahal dulu awal mula dia naik di MotoGP, terang-terangan ya Bang. Betul, sebut-sebut Valentino Rossi idola dia. Dia begitu mengidolakan Valentino Rossi ya. Tapi ya kadang kan setelah dia besar, dia bisa mengalahkan idolanya, ya tentu pasti ya berpikir lain, pasti punya pendapat sendiri. Saya udah bisa lebih bagus daripada idola saya, jadi tidak perlu lagi untuk mention atau menyebut langsung siapa idolanya. Nah itu dengan Sete Gibernau. Kalau kita bicara setelah Sete, ini rivalitasnya bersama enaknya mana ya? Casey Stoner, karena Casey Stoner dulu, maksud gua antara Casey Stoner dulu kita bicara atau dengan Jorge Lorenzo nih. Karena memang sebenarnya eranya saat itu kan Casey Stoner, lagi-lagi saat itu ya bersama Ducati kan? Iya bersama Ducati, Ducati yang dan juga pada itu kan aturan baru dengan mesin 800 cc. Nah Yamaha saat itu kelimpungan, Valentino Rossi mengakui kesulitan, tiba-tiba nih Ducati mencorong sendiri dengan dia motor 800 cc, tidak kehabisan bahan bakar, kemudian performanya cukup luar biasa. Yamaha coba untuk melakukan usaha keras, habislah bensinnya. Jadi benar-benar istilahnya konsumsi BBM-nya cukup terkuras dan karena pada saat itu emang beda konsep antara Ducati dan Yamaha. Ducati membuat mesin yang pure baru, kemudian dia melakukan penelitian bersama Shell untuk 800 cc bisa irit, sementara kalau Yamaha benar-benar mereduksi. Artinya yang awalnya 1000 cc menjadi 800, entah itu mungkin lubang silindernya diperkecil atau jarak main pistonnya diperkecil. Artinya memang ya tidak memikirkan hal yang lebih jauh seperti Ducati yang sudah memikirkan olinya mesti segini, BBM-nya mesti segini, yang dilakukan riset bersama Shell. Nah kemudian Stoner menang tuh 2007 dengan berbagai macam ininya. Akhirnya Valentino Rossi pada saat itu merasa apa nih yang mesti dicari nih, apa nih yang bisa dikembangkan dari Yamaha, sampai akhirnya ya saat itu ya Rossi meminta berbagai macam perubahan dan yang paling epic lagi adalah dia pengen motor Yamaha itu bisa lebih agresif dan itu dibuktikan. Yang beberapa kali kejadian adalah bagaimana Valentino Rossi ini melakukan manuver yang agresif terhadap Casey Stoner yang membuat Casey Stoner tuh down dengan gondok gitu, dan gondok itu loh kok gayanya begini gitu. Padahal kalau seorang pembalap yang ya juara dunia mestinya ya tahan banting lah dengan istilahnya manuver dari Valentino Rossi ini. Sampai yang paling ya krusial di 2008 itu adalah kejadian di Laguna Seca. Di mana setiap
di beberapa tikungan disalip Casey Stoner, Rossi coba salip lagi sehingga akhirnya di corkscrew yang benar-benar ini dia coba ambil dari dalam dan akhirnya berhasil membuat Casey Stoner agak keluar dan itu lagi-lagi itu jadi mengingatkan kita insiden Sete Gibernau 2005 di Jerez. Terlalu memaksakan sampai di luar lintasan dan itu tidak ada istilahnya peringatan atau sanksi dari Stewart. Nah, akhirnya Rossi saat itu menjadi juara, Stoner jatuh kan? Jatuh di tikungan terakhir. Hingga kemudian 2008 itu menjadi kemenangan atau juara dunia Valentino Rossi. Nah, itu kalau bicara tentang Casey Stoner, ini ibaratnya kayak gunung nih. Iya. Ada puncak 1, ada puncak 2. Betul. Itu kejadian Laguna Seca adalah puncak 1. Puncak 1, betul. Karena setelah itu abang tahu sendiri, Jerez. Lanjut di Jerez di 2011 ya. Jadi untuk Casey Stoner ini mah agak lama. Jadi dia cukup kesal, ya diem, kemudian Rossi pindah ke Ducati. Sama-sama pindah pabrikan ya? Pindah pabrikan. Casey Stoner pindah ke Honda. Iya. Rossi ke Ducati. Betul. Dan itu akhirnya puncak 2 terjadi di Jerez. Betul. Jerez lagi. Tapi bedanya yang satu di tikungan terakhir dengan Sete, yang satu lagi di tikungan pertama dengan Casey Stoner. Itu puncak keduanya yang akhirnya membuat Casey Stoner saking keselnya benci kali ya sama Rossi ya. Iya. Karena setelah tabrakan Marshall-nya juga ini ikut bisa dibilang kayak kalau lebih pro ke Rossi. Iya. Jatuh yang dibantuin lebih banyak Rossi. Didorong sampai nyawa, sementara Stoner jadi ya istilahnya ngangkat motor cuma berapa orang. Kedorong juga nggak ada. Itu sampai akhirnya Stoner kesel. Ini nggak ada yang bantuin gue nih. Dan dia langsung tidak meneruskan balapan kan. Dan sampai saat itu Rossi itu coba datang ke pit boxnya untuk meminta maaf. Casey Stoner. Casey Stoner malah bilang gitu. Diterima. Dia ngomong cuma gitu, nyelekit. Ya. Ambisi kamu melebihi kemampuanmu. Set. Tapi Rossi-nya juga iya. Gitu aja ya. Tapi tetaplah ya. Itu akhirnya menjadi konflik antara keduanya. Cuman memang sayangnya nih konflik ini tidak berlanjut karena memang kondisi fisik dari Stoner yang mempunyai istilahnya fatigue akut yang dimana saat dia melakukan awalnya sih memang dari kasus asam di lambung yang dia tidak bisa minum susu sehingga terjadi suka mencret-mencret gitu, ternyata di diagnosis lebih jauh lagi ternyata dia ada kasus akut kelelahan yang sangat akut yang seandainya dia melakukan aktivitas itu butuh istirahatnya itu bisa lebih lama gitu, nggak istilahnya seminggu atau 2 minggu. Itu yang membuat dia akhirnya memutuskan untuk gantung helm di 2012. Jadi itu ya Bang, antara Sete Gibernau dengan Casey Stoner. Kalau Lorenzo agak panjang nih Bang. Lorenzo cukup panjang. Mungkin bisa dibikin episode tersendiri. Pastinya karena memang ini awalnya kan dia istilahnya ini Lorenzo ini awalnya pembalap yang istilahnya sama Valentino Rossi, ikut apa kata Valentino Rossi hingga akhirnya dia berhasil membuktikan dia yang terbaik. Dan kemudian dia juga yang menjadi istilahnya buntut kenapa Valentino Rossi hengkang dari Yamaha. Karena untuk Lorenzo sendiri ini memang dicanangkan sebagai penggantinya Valentino Rossi. Ketika saat itu Valentino Rossi mungkin banyak orang berspekulasi bahwa Valentino Rossi akan pensiun dari MotoGP untuk pindah ke F1. Karena saat itu kan lagi sedang gencar-gencar kan. Dia lagi suka-sukanya F1 juga. Suka-sukanya F1 dan ada niatan untuk pindah ke F1 kan. Dan itu sangat didukung oleh Michael Schumacher. Bernie Ecclestone masih F1 tuh sangat seneng banget kalau Rossi pindah ke F1. Jadi nih magnetnya MotoGP gue tarik ke F1 nih. Biar F1 tambah cetar lagi kan. Betul. Padahal waktu itu saat itu juga masih cetar ya Bang cetar. Dengan Michael Schumacher ada dengan Mika Hakkinen saat itu. Ini ditambah dengan keadaan Rossi. Iya, pengennya begitu dan bahkan kan sempat ke Ferrari nih langsung jadi istilahnya all Italian driver and all Italian constructor in F1 jadi dia kali sendiri kayak Ducati gitu. Nah itulah guys
awal mula perseteruan antara CTG Bernal dengan Casey Stoner dan Valentino Rossi. Saya Kabudiansyah dari Autorace ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit. Dan saya Jun Lono Mulia dari motorplusonline.com. Terus pamit. See you guys. Sampai jumpa.